Pertanyaannya apa? Surga yang dijanjikan Yesus itu valid atau gimana? Valid dong. Filipi 3:20-21. Ya. Soalnya gini, ketika dia turunkan dia menjanjikan surga kan. Tapi ketika dia kembali ke surga, itu kembali ke kerajaan Bapa. Ini berarti seorang anak tidak memiliki kekuasaan selain dari bapaknya. Kan Coba. harus ada laporan dari bapaknya seperti itu. Mana dalilnya? Tanyakan dalil ini kan kepercayaan dari umat Kristen Ya, sendiri. yang kau Bahwa narasikan Yesus itu nggak ada menjadikan surga. dalilnya. Yang kau narasikan tuh nggak ada dalilnya. Maka saya tanyakan, surganya dijanjikan Yesus itu valid atau tidak? Valid dong. Coba Faslab buka Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Oh, Yesus itu kuasa di surga. Oke, saya bacakan Pak ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu dari ayat itu siapa kira-kira yang berkuasa, Pak? Valid nggak tuh? Valid nggak? Wahyu 1 ayat 17 WhatsApp. Ayat 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Tuh. Aku memegang kunci maut dan kerajaan. Kerajaan maut. Tuh. Jadi Yesus Di itu sana berkuasa di bumi, di surga, dan di kerajaan maut. Ini kan dikatakan dalam Alkitabnya kakak, itu yang awal kan. Sesuatu yang awal itu kan tanpa pelantara sebenarnya. Gimana tuh? Sesuatu yang awal itu tanpa pelantara kan langsung ada. Ini kok pelantara soal Ibu Maryam. Itu kan yang awal. Apaan Masih ada sih? ibu, masih itu. Itu kan logika seperti itu. Logika goblok kau itu dengar dulu. Yang dimaksud dengan akulah yang awal dan yang akhir itu adalah keilahiannya. Keilahiannya itu nggak butuh Maria, goblok. Paham gak kau? Yang awal yang akhir itu bicara keilahiannya. Lalu dia membicarakan kemanusiaannya. Apa dikatakan? Aku telah mati. Itu bicara kemanusiaannya. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Siapa yang mengantarai dia? Orang dia yang awal yang akhir. Gimana ceritanya dia melalui Bunda Maria, goblok? Wow, kau tanya. Ini ahli nujum di sini. Udah tepat kalau kau di roomku. Bicara al-awal al-akhir itu bicara keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Kalau kau bicara tentang Maria, itu bicara kemanusiaannya yang bisa mati itu. Aduh, miring-miring nih. Kau harus paham. Ketika Yesus mengatakan dia yang awal dan yang akhir, itu dia bicara keilahian. Yang satu di dalam kemanusiaannya. Gimana, Ahmad? Kalau yang awal itu apa pelantara? Lalu? Logikanya seperti itu. Ini kan Ya, melalui Yesus itu pelantara. memang tanpa perantara keilahiannya. Sebelum ada Maria, dia itu telah ada. Buka lagi Faslab. Nih, tanpa pengantara. Lu mau kan tanpa pengantara? Yohanes 1 ayat 1 aja dulu. Biar dia tahu dulu keilahiannya Tuhan Yesus. Barusan gue jawab tadi. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, dengarkan Pak ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuh, karena dia adalah sang firman, dia itu adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu Yang 1 dimaksud ayat firman 8 itu. Faslab.
Yang dimaksud firman itu apa, Mbak? Nah, yang dimaksud firman itu ini, Wahyu 1 ayat 18. Ayat 8, sorry, Faslot. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oh, dia telah ada. Itu maksudnya adalah dia ada sebelum segala zaman. Melalui Firman perantara itu- enggak? Enggak. Firman itu kan ucapan, Mbak. Itu Yesus. Loh, itu Yesus yang ngomong, aku adalah firman Tuhan Allah. Itu kan ucapan, Mbak. Seperti kalam kalau bahasa kami. Saya tanya, kalam itu diciptakan enggak? Yang namanya makhluk ya diciptakan, Mbak. Loh, kalam itu makhluk. Suara Anda itu Kak, makhluk apa gimana? Ini suara saya bukan kalam. Kalamnya Allah itu ciptaan enggak? Kalau Kita kalamnya bicara Allah, Allah. keyakinan kami, kalau kalamnya Allah itu gak bisa dimengerti, Mbak. Saya tanya, kalam Allah diciptakan atau tidak? Holik atau makhluk? Kalamnya Allah ya tak ada yang tahu. Oke, saya tanya, Hah? kalam Allah itu ada di mana? Allahu a'lam, Mbak. Kalau kamu mengatakan tadi, firman itu ucapan. Saya tanya, firman itu apa? Wallahu alam. Tadi kau bilang ucapan, kenapa nggak itu lagi jawabanmu? Hah? Di sini bicara firman Allah. Tadi itu jelas, firman Tuhan Allah. Tadi kau bilang firman ucapan. Saya tanya, firman itu ada di mana? Wallahu alam. Firman itu apa? Kalam. Kalam itu apa? Diciptakan atau makhluk? Apa-apaan? Walam-walam apa? Katamu firman adalah ucapan. Kau nggak tahu firman itu apa? Orang jawabanmu walahu alam. Kok bisa kau menyimpulkan firman adalah ucapan? Kalau kalamnya manusia masih bisa dimengerti, Mbak. Di sini bicara tentang keilahian. Jadi bukan bicara kalam saya. Saya bicara makanya kan- kalamnya Allah. Kalam Allah itu diciptakan tidak? Kalau dibilang saya tidak tahu kalamnya Allah. Yang saya tahu kalamnya Allah yang Kalau kamu tadi menjawab kalamnya Allah itu perkataan Allah. Tadi kau bilang gitu kan? Nah, Oke. saya menjawab gimana? Perkataannya Allah. Perkataannya Allah itu diciptakan tidak? Tidak. 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 Kalamnya Allah atau ucapannya Allah tidak diciptakan. Saya tanya, Allah sama nggak dengan ucapannya? Beda. Beda. Allahmu ada dua. Satu. Loh, ada dua yang holik dong. Firman tidak diciptakan, Allah tidak diciptakan. Kenapa ada dua yang tidak diciptakan? Dengarkan. Ketika Anda tanya, Allah diciptakan Ada nggak? dua, guys, yang holik, guys. Nah, dengarkan Dengar. dulu saya. Tadi kamu bilang kalam bukan diciptakan, berarti holik. Allah tidak diciptakan, holik. Ada dua yang holik. Berapa Allah? Holik itu pencipta, Pak. Dan menurut Ya, saya saya tanya. keyakinan saya, Saya tanya, perkataan Allah itu holik atau makhluk? makhluk. Tadi holik. Apa bedanya, Mbak? Oke, dengerin. Perkataannya Allah diciptakan atau tidak? Kalau Anda tanyakan masa kalamnya Allah, saya yakin bahwa kalamnya Allah tidak bersuara, Mbak. Makanya saya tidak bisa Saya menjawab. nggak nanya bersuara, saya nggak nanya itu. Perkataannya Allah diciptakan tidak? Saya tidak bisa menjawab hal seperti itu. Tadi kau bilang udah diciptakan, ya kan Faslab? Tadi dia bilang diciptakan kan? Karena sudah dijawab, Mbak, Dan bahwa diciptakan dia perkataan tadi. Allah Tadi lu bilang perkataan Allah, kalam Allah itu diciptakan. Bener nggak? Ini sekali lagi nih, gue pasti ini. saya tidak Siap. bisa menjawab hal seperti itu. Pokoknya keyakinan saya bahwa Tadi kalamnya kamu Allah seyakin itu loh bilangnya kan Faslab ya.
Betul. Tadi dia seyakin itu bilang diciptakan. Ya kan sebelumnya sudah bilang Mbak, kalau kalamnya Allah itu wal harfin wal sautin. Maka saya tidak bisa menjawab kan sebelumnya, tapi sampai maksa untuk menjawab seperti itu. Saya layani saja. Saya Cuma tanya saya sekali bersyukur lagi, tuh, sekali kan? lagi saya tanya. Nah, Allah itu diciptakan nggak? tidak. Oke, perkataannya Allah diciptakan nggak? Saya tidak bisa menjawab hal seperti itu. Dia maju kena, mundur kena. Bilang diciptakan, berarti Allah diciptakan. Bilang nggak diciptakan, ada dua yang holy. Pingsan kau.